hari kembali Minggu. lagi bersama kami berdua. Yuk kita menyanyi bersama-sama. Ku kasih kau. Ku kasihi kau Dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi, ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Halo semuanya, adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Kembali lagi bersama Kak Kak Sising. Kak Sising Dan juga Kak Sisil. Sising dan Sisil. Ya. Kembali untuk kalian semua di rumah, di Zoom lagi mau bilang di YouTube. Untuk sama-sama kita mau ngapain? Kebaktian sekolah Minggu dong. Kebaktian sekolah Minggu. Nah, biar siap kan harus diperlengkapi nih. Ada yang disiapkan. Apa yang harus disiapkan? Nah, yang pertama adalah Udah mandi belum? udah Ayo. mandi belum? Emang Kak Sisil udah mandi? Udah dong, aku udah wangi. Wih, mantep nih. Hidung aku bisa nyium. Iya. Aku udah pakai parfum. Udah Wih, siap. Siap. Oke. Terus yang kedua adalah mempersiapkan Alkitab. Nah, diambil dulu Alkitabnya nih. Disiapkan. Ayo. Kita tunggu sampai besok ya. Waduh, jangan besok lah. Lusa. Makin lama. Lebih lama ya. Ya udah, ayo cepat. Nah, terus yang kedua, berapa nih? 3 ya? 3. Persembahan. Disiapkan persembahannya. Ayo persembahan disiapkan, nanti kita mau mengumpulkan persembahan, betul? Betul dong. Terus yang terakhir apa Kak Sisil? Apa tuh? Yang terakhir adalah hati yang siap Untuk untuk beribadah. Udah pada siap semua berarti kalau itu Iya, sih. siap banget. Biar biar lebih semangat kan nanti Iya. adik-adiknya, mantep. Kira-kira Kak Icil, kita Ya. nih di sini lagi ngapain sih nih? Kita kan mau kebaktian sekolah Minggu. Kebaktian sekolah Minggu. Yoi. Iya sih. Emang sekarang tuh kebaktian sekolah Minggu tuh lagi seru-serunya ya. Iya, Kakaknya pakai kostum-kostum terus. Kayak gitu ya. Kayak Panas ya? bandul-bandul. Panas sih, tapi nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Untuk memuliakan Tuhan Memuliakan kan kita harus Tuhan ceria. dan menyajikan yang terbaik juga buat adik-adik. Betul banget. Nah, sekarang kita kan mau mendengarkan firman nih. Kita mau berdoa dulu Kak sebelum kita Oh memulai iya, ibadah. ya ampun, benar juga Sising lupa. Iya. Ya udah kalau gitu Sising berdoa ya. Oke. Oke, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah boleh datang ke hadirat kami, ke dalam hati kami, untuk kami boleh siap dalam sekolah Minggu. Berkatilah kami sehingga kami boleh untuk menyembah Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Nah, kan Apa? udah dimulai nih kebaktian sekolah minggunya sudah dibuka tadi dengan doa. Betul. Sekarang kita baru mau mempersiapkan hati kita untuk Dengarkan firman Tuhan. Tapi kita mau nyanyi dulu Kak. Wah, lagu apa ya? Lagu Terlalu besar. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku.
Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Halo adik-adik, selamat pagi. Gimana kabarnya? Pasti sehat-sehat selalu kan? Sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah memimpin dan menyertai ibadah kami mulai tadi Bapa hingga saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi hari ini dapat tertanam di hati dan pikiran kami, sehingga dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang yuk disiapkan Alkitabnya. Kita buka dan kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 5 ayat 17 sampai 25. Kisah Para Rasul 5 ayat 17 sampai 25. Kabil bacakan ya. Di bawah perikop rasul-rasul dilepaskan dari penjara. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka mentaati pesan itu dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan katanya, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya dan semua pengawal ada di tempatnya, di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya, apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu? Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah dan mereka mengajar orang banyak." Demikian firman Tuhan.
Amin. Nah, adik-adik, Kak Habil punya sebuah cerita nih sebelum kita masuk ke dalam inti firman Tuhan. Nah, jadi ada seorang anak namanya itu Budi. Nah, si Budi ini pada suatu sore sedang menyentuh kakinya sambil teriak-teriak, Simsalabim. Nah, dia terus berteriak, Simsalabim, Simsalabim, sembuh, 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 Simsalabim. Nah, sampai akhirnya pada suatu waktu dia sambil memegang lukanya itu berteriak dengan keras, Simsalabim, sembuhlah kakiku. Karena dia saking bersemangatnya berteriak simsalabim itu, dia tidak sadar kalau temannya si BC sudah datang. Ada di sebelahnya si Budi. Nah, terus si BC bilang, Budi, kau lagi main sulap-sulapan ya? Nah, terus si Budi bilang, BC, enggak, aku enggak main sulap-sulapan. Kakiku ini sedang sakit. Karena kakiku terkilir jatuh dari sepeda. Terus si Becek bilang, oh, jadi dengan teriak simsalabim, kamu pikir kakimu bisa langsung sembuh. Gitu. Si Becek ngomong gitu sambil ketawa-ketawa dikit-dikit, sambil nada-nada ngejek. Nah, terus si Becek bilang, kalau kamu ingin sembuh, kamu harus minta pertolongan Tuhan dan minum obat secara teratur. Dikasih betadin, dikasih plester, dan sebagainya. Kayak gitu. Kamu harusnya begitu, bukan malah teriak simsalabim. Itu kan cuma cerita dongeng saja. Nah, kata si BC. Nah, adik-adik, apa yang dikatakan si BC kepada Budi adalah saran yang baik dan benar. Karena BC percaya kalau Tuhan suka menolong siapapun yang sedang kesulitan. Entah itu kita sedang kesulitan dalam pendidikan, kita kesulitan dalam belajar, kita kesulitan dalam kesehatan, dan sebagainya. Nah, kenapa Tuhan menolong kita? Jawabannya adalah karena Tuhan itu sayang sama kita. Nah, adik-adik, di dalam Perjanjian Baru ada cerita yang sangat menarik yang mengisahkan tentang pertolongan Tuhan kepada manusia. Nah, jadi cerita ini mengisahkan tentang para rasul, yaitu Yohanes dan Petrus. Nah, suatu ketika Petrus dan Yohanes ditangkap nih sama para imam besar dan pengikut mereka, para orang-orang Saduki. Nah, kedua tangan para rasul itu diikat. Kalau zaman dulu kan belum ada borgol ya, jadi diikat pakai tali. Nah, terus dijebloskan ke dalam penjara yang gelap dan kotor. Jadi penjaranya itu nggak ada lampunya, terus nggak pernah dibersihin. Jorok banget kan, kotor. Nah, padahal para rasul itu, maksudnya si Yohanes dan Petrus itu, para rasul, itu tidak melakukan kesalahan apapun yang merugikan orang lain. Nah, kalau menurut adik-adik di zaman sekarang ini, kira-kira kesalahan apa ya yang dapat menjebloskan orang ke dalam penjara? Bisa saja karena mencuri, karena berbohong, melanggar lampu merah kalau di jalan, terus apalagi ya, masih banyak lagi kan. Nah, dalam cerita ini, para rasul tidak melakukan kejahatan seperti itu. Bahkan, mereka melakukan pekerjaan yang baik dan membuat orang menjadi percaya kepada Kristus. Mereka menyembuhkan orang sakit dan mengajar di rumah Tuhan. Tapi, kenapa mereka masih dijebloskan ke dalam penjara? Karena para imam besar sangat iri kepada para rasul. Karena mereka disukai banyak orang. Nah, adik-adik, apa arti dari iri hati? Nah, iri hati adalah perasaan yang tidak baik. Iri hati merupakan perasaan yang negatif yang muncul dalam diri manusia. Iri menandakan ketidakmampuan kita dalam mewujudkan sesuatu yang orang lain bisa wujudkan. Contohnya, kita iri akan keberhasilan teman kita yang mendapat nilai baik di kelas. Sedangkan kita mendapat nilai jelek. Padahal kalau kita belajar lebih giat lagi, kita bisa mendapat nilai yang lebih baik pula, yang sama baiknya juga. Nah, itu sebabnya ada pepatah yang mengatakan iri tanda tidak mampu. Nah, jadi kalau adik-adik iri sama orang lain berarti adik-adik tidak mampu, kayak gitu. Padahal sebenarnya adik-adik itu mampu.
Nah, iri hati bisa menyebabkan kita berbuat hal-hal yang merugikan sesama kita. Misalnya memfitnah orang lain supaya orang tersebut dijebloskan ke dalam penjara seperti yang dilakukan para imam besar kepada Petrus dan Yohanes. Nah, adik-adik, setelah para rasul dijebloskan ke dalam penjara, mereka itu memohon dalam hati kepada Tuhan, Tuhan, tolong selamatkan aku, Tuhan, tolonglah kami. Nah, tiba-tiba datanglah seorang malaikat yang diutus oleh Tuhan dan membuka pintu penjara serta membawa mereka keluar dari penjara itu. Nah, coba adik-adik bayangkan, kalau kita tidak memohon kepada Tuhan, pasti hidup kita tidak menyenangkan, bukan? Pasti susah mulu karena tidak ada yang tolong. Nah, apakah para imam besar itu tahu kalau para rasul sudah ditolong oleh Tuhan keluar dari penjara? Tentu tidak. Jadi para imam besar itu mengira para rasul masih berada di dalam penjara yang kotor itu. Dan alangkah terkejutnya mereka ketika seorang pejabat datang di depan para imam besar itu sambil berkata, kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya dan semua pengawal ada di depan pintu. Tetapi ketika kami membukanya, tidak seorang pun kami temukan di dalamnya. Loh, mana dia? Kok tidak ada? Ketika para imam besar sedang membicarakan kejadian hilangnya para rasul, datanglah seorang membawa kabar kepada para imam. Para imam, coba lihat orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah. Dan mereka sedang mengajar orang banyak sambil berteriak dengan keheranan. Wow, Tuhan kita sungguh hebat ya adik-adik. Kalau kita percaya, maka Tuhan akan selalu menyertai kita. Permohonan kita kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Nah, tahukah adik-adik bahwa kalau Tuhan mampu mengeluarkan Petrus dan Yohanes dari dalam penjara yang terkunci itu, Tuhan juga mampu menolong kesulitan adik-adik. Nah, contohnya ketika adik-adik sedang sakit, adik-adik memohon pertolongan kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kita kekuatan supaya tidak putus asa, tetap semangat dan terus minum obat yang diberikan dokter supaya kita cepat sembuh. Nah, jadi pertolongan Tuhan itu tidak selalu tiba-tiba datang malaikat atau Tuhan yang datang tiba-tiba, walau tidak. Tuhan itu bisa menolong kita melalui banyak hal. Misalnya kita sakit, Tuhan menolong kita lewat dokter. Atau misalnya kita tidak mengerti pelajaran, Tuhan menolong kita lewat guru. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu, jangan malu lagi untuk memohon pertolongan dari Tuhan. Sebab Tuhan membenci orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Oke, demikian firman Tuhan. Amin. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada pagi hari ini kami semua sudah belajar untuk mengandalkan pertolongan dari Tuhan. Kiranya Tuhan mampukan kami, Tuhan kuatkan kami, Tuhan sadarkan kami supaya kami selalu memohon kepada Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri lagi. Sekarang kami akan melanjutkan ibadah kami, Bapak, pimpin sertai kami di dalam ibadah kami sampai selesainya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, gimana adik-adik? Seru kan ceritanya? Seru banget dong. Iya, aku tuh jadinya bener sih kepikiran kalau misalnya memang tuh Tuhan selalu menolong kita ya, gitu Di setiap saat. Betul, saat-saat kita kayak lagi susah gitu Tuhan selalu bantu. Betul Kak, kayak apa Kak? Weh, kayak teman-teman hewan-hewan saya. Oh iya teman-teman hewan Kakak, siapa aja tuh? Burung-burung dan burung-burung dan pipit-pipit lagi apa? Burung pipit dan juga bunga bakung. Oh, Tuh. kayak lagu ya? Iya kayak lagu bener, kan emang bridgingnya mau ke sana. Oh gitu. Oh Iya. diceritain. Jadi ceritain. Jadi ya kalau gitu kan kita sudah menerima pertolongan Tuhan. Nah gimana kalau misalnya kita juga memberi yang terbaik buat Tuhan. Sebagai rasa syukur kita sama Tuhan. Betul banget. Tuh, Untuk lewat mempersembahkan sebuah hal yang terindah kita mau kasih kepada Tuhan. Tuhan. Lewat persembahan ya Kak. Iya. Gimana nih caranya kalau adik-adik udah siap nih uang persembahannya? Hah. Terus gimana cara ngasihinnya ke gereja? Bisa dengan cara nitipin ke orang tua. Terus Bisa ke nanti mama, ke mama papa. papa datang ke gereja nanti dimasukkan Diserahkan. ke dalam kotak persembahan. Cara Terus yang kedua, bisa lewat rekening. rekening nih di bawah Nih. ini.
Oke. Rekening. Editor. Nah, mantap. Sama Rekening itu gereja. kuris. Qris. Nah, QRIS-nya di sini. Sini. nih. Tada. Ring. Nah. Oke. Jangan ditendang dong. Oh jangan, biar teng langsung naik gitu. Oh, Kan iya. editor kita kan jago. Oh iya. Oke. Oke. Nah, untuk mengumpulkan persembahan, kita mau nyanyi lagu apa Kak Cicil? Lagu Burung Pipit Tidak Menabur. Oke, Burung Pipit Tidak Kita Menabur. nyanyi sama-sama ya adik-adik. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Apalagi ya? Bunga bakung, oh ya, tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Sekali lagi. Wah iya juga ya Kak Icil ya. Berarti segala makhluk di dunia ini selalu bersyukur ya kepada Tuhan ya. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Yeay. Karena sudah persembahan, Betul. waktunya kita kasih Kuis. Waduh. Bukan ya? Jangan Nggak ada ya? dong. Oh beda ya? beda ya? segmen. Oke, kita mau ngasih pengumuman untuk adik-adik semuanya. Pengumuman yang pertama apa itu Kak Icil? Sekolah minggu tetap ada dilakukan via Zoom. Ya, betul. Jam 9 untuk di mana? Untuk di The Grace Kids. Dan jam 10 untuk untuk di Gejaya. Komisi Anak. Terus Terus yang sekolah minggu yang di YouTube nih kayak tenang gini. aja tenang. Ada terus nih di kanal YouTube GKI Gejayan Official. Sama itu yang lagunya viral terus tuh, yang lehule huhaha huhi huhi. Apa ayo? Nggak tahu, aku tahu Tuhan Yesus. Beda dong. Iya, ini lagu Hello Kids. Oh Hello Kids. iya benar. Pengumuman Hello Kids nih, gimana nih Hello Kids? Hello Kids itu masih rehat, tapi nanti ditunggu saja ya untuk Hello Kids Season 3. Nanti ditunggu aja, pasti lebih seru deh. Iya. Mantap. Kemarin udah ada beberapa adik-adik yang nanya loh, Wih. Hello Kids gimana? Hello Kids Tenang, gimana? tenang. Nanti Kita lagi mempersiapkan kejutan baru buat adik-adik. Betul banget. Terus apa lagi ya? Kayaknya udah deh. Itu aja pengumumannya. Udah semua ya. Ya Oke, udah. kalau gitu kita kayaknya mau undur diri nih. Iya. Kita mau pamit untuk menyebarkan kasih dan juga firman Tuhan ke seluruh penjuru bumi. Iya, tapi kan tadi sudah dibuka dengan doa. Iya. Kita juga harus tutup dengan doa. Oh iya, Sisi tutup mau doa lagi. Si singa kan sudah di awal. Oh, berarti aku ya? Iya dong, gimana Kira mau sih? panggil orang dari luar gitu? Wah nggak bisa. Jauh ya? Iya jauh. Gini. Oke, kalau gitu. Yuk adik-adik, kita tutup ibadah kita hari ini dan kita juga mau bawa persembahan kita ke hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu kepada kami hingga saat ini. Tuhan, ini ada sedikit persembahan. Tuhan berkati persembahan ini agar dapat menjadi berguna bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami juga akan berpisah satu sama lain. Tuhan berkati kami, Tuhan berkati setiap aktivitas yang akan kami lakukan selanjutnya. Kami juga berdoa untuk mama papa, untuk orang-orang di sekitar kami agar selalu Tuhan jaga dan Tuhan berkati. Berkati juga kesehatan kami ya Tuhan. Kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu.
Amin. Amin. Nah, untuk menutup kebersamaan kita pada hari ini, langsung saja kita bernyanyi bersama-sama, yaitu Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bye-bye. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Dadah Dadah adik-adik. semuanya. Selamat hari Minggu. Minggu. Tuhan memberkati.